Seisi ruangan bersorak. Pidato Prabowo menggelegar di hari pelantikan. Punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pada hari yang sangat dinanti, suasana di gedung pelantikan terasa penuh dengan harapan dan antusiasme. Para tamu undangan, pejabat tinggi, serta rakyat yang menyaksikan di berbagai penjuru negeri menunggu dengan penuh perhatian. Hari itu adalah hari bersejarah ketika Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Indonesia. Namun, bukan hanya pelantikannya yang menjadi sorotan utama, melainkan pidato yang dia sampaikan. Pidato yang menggugah jiwa dan membawa pesan kuat tentang kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan global. Seisi ruangan tampak hening ketika Prabowo Subianto naik ke podium, wajahnya menunjukkan kesungguhan. Dia mengenakan seragam resmi negara, dengan sikap penuh karisma. Sorakan dukungan bergema saat ia mulai berbicara, tapi dengan cepat suasana menjadi tenang. Semua mata dan telinga tertuju padanya, menanti kata-kata yang akan diucapkan oleh pemimpin baru ini. Dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan, kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Namun, tidak butuh waktu lama hingga ia beralih ke topik yang lebih besar dan mendalam. Topik yang sedang mengguncang dunia internasional, khususnya di Timur Tengah. Dengan nada suara yang menggelegar, Prabowo menyoroti kekejaman perang yang terjadi di wilayah tersebut, terutama konflik panjang yang melibatkan Palestina. Harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Sorak-sorai terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Para hadirin bertepuk tangan dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa Prabowo Subianto tidak hanya berbicara untuk rakyat Indonesia, tetapi juga untuk masyarakat dunia yang mendambakan keadilan. Di tengah sorak-sorai tersebut, Prabowo tetap tenang dan melanjutkan pidatonya dengan ketegasan yang sama. Prabowo dengan lantang menyatakan bahwa perang yang terjadi di Palestina bukanlah perang yang adil. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Merdeka! 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 Ia kemudian mengkritik keras negara-negara yang terus mendukung aksi-aksi militer yang memperparah penderitaan rakyat Palestina. Prabowo menyebutkan bahwa sudah saatnya dunia internasional, termasuk Indonesia, mengambil sikap yang lebih tegas dalam membela Palestina. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, serunya. Pidato ini terasa sangat menyentuh karena menyuarakan perasaan banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar.